Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Luisa Silalahi dengan NIM 210101810, semester 2 mahasiswi IAK Tarutung, mata kuliah teori belajar, dosen pengampu Dr. Baginda Zitompul MPDK dengan judul presentasi teori belajar majemuk. Kita akan mempresentasikannya mulai dari sekarang. Teori kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk adalah sebuah fenomena dalam dunia pendidikan di abad akhir ke-20 dan menjadi sebuah tren dalam dunia pendidikan Indonesia akhir-akhir ini. Konsep yang melandasi dan teori kecerdasan majemuk. Yang pertama, isolasi kemampuan akibat kerusakan otak. Setiap kecerdasan dilaksanakan oleh salah satu bagian dari otak. Bila bagian dari otak tadi diisolasi atau lumpuh, seperti dalam kasus pasien yang menderita luka otak, harus terbukti bahwa kecerdasan tersebut lenyap. Yang kedua, keberadaan idiot savant atau orang yang cerdas pada hal-hal tertentu tetapi tidak memahami yang lain. Anak-anak autis dan orang-orang yang memiliki kelebihan. Yang ketiga, seperangkat kinerja atau kinerja inti atau core operation yang dapat dikenali. Setiap kecerdasan memiliki inti dari rangkaian operasinya. Jadi misalnya kecerdasan verbal atau linguistik memiliki inti berupa kemampuan untuk mengolah kata dan berbahasa. Yang keempat, sejarah perkembangan yang jelas diikuti dengan seperangkat untuk kerja Einstein yang dapat dijelaskan. Suatu kecerdasan harus memperlihatkan adanya suatu sejarah perkembangan yang dapat dikenali dengan jelas dan hasil aktif tingkat tinggi. Yang kelima, sejarah evolusi dan kemungkinan evolusi, adanya bekas-bekas dari dalam sejarah umat manusia dan evolusinya mengenai awal kehadiran kecerdasan. Yang keenam, adanya dukungan dari uji eksperimen psikologi. Yang ketujuh, adanya dukungan dari penemuan psikometri. Yang kedelapan, keterjemahan sebuah sistem simbol. Kemampuan untuk dikodekan dalam suatu sistem simbol artinya setiap kecerdasan cenderung dapat diungkapkan melalui sistem simbol-simbol tertentu. 7 kecerdasan oleh Howard Gardner disebut kecerdasan profesional yang antara lain. Yang pertama, kecerdasan verbal bahasa atau verbal linguistic intelligence merupakan kemampuan seorang dalam menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan untuk mengekspresikan ide atau gagasan yang dimilikinya. Yang kedua, kecerdasan logika matematika atau logical mathematical intelligence merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan penggunaan bilangan dan logika secara efektif secara yang dimiliki matematikawan, saintis, dan programmer. Yang ketiga, kecerdasan visual atau ruang atau visual spatial intelligence adalah kemampuan untuk mengungkap dunia, ruang visual secara tepat atau berhubungan dengan kemampuan indera pandang dan berimajinasi seperti yang dimiliki oleh navigator, pemburu, atau arsitek. Yang keempat, kecerdasan tubuh gerak atau body kinetic atau intelligence merupakan kemampuan seorang untuk secara aktif menggunakan bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi memecahkan masalah. Yang kelima, kecerdasan musikal atau ritmik atau musical rhythmic intelligence merupakan kemampuan untuk mengembangkan dan mengekspresikan, menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi, serta kemampuan memainkan alat musik menyanyi, menciptakan lagu, menikmati lagu, dan nyanyi. Yang keenam, kecerdasan interpersonal atau interpersonal intelligence berhubungan dengan kemampuan bekerja sama berkomunikasi baik, verbal maupun non-verbal. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal atau interpersonal intelligence, kemampuan pemahaman tentang aspek internal seperti perasaan, proses berpikir, refleksi, institusi, dan spiritual. Pada dasarnya, Howard Gardner mengatakan bahwa dia membuat dua pokok pikiran yang paling penting tentang kecerdasan majemuk, yaitu yang pertama, teori ini mempertimbangkan kemampuan kognitif manusia secara keseluruhan. Yang kedua, orang-orang memiliki komunikasi kecerdasan yang unik, mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam manajemen sumber daya manusia adalah bagaimana mendapatkan keuntungan besar dari keunikan setiap orang memperlihatkan kecerdasan yang berbeda-beda. Kelebihan teori kecerdasan majemuk.
Yang pertama, pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan punya hasil yang optimal. Yang kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Yang ketiga, memberi harapan dan semangat baru terutama terhadap si pembelajar. Yang keempat, membuka kesempatan terhadap si pembelajar untuk kritis dan berpikiran terbuka, minimal menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau intelligence. Kelemahan teori kecerdasan majemuk. Yang pertama, memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional antara lain mencampur adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bagan. Yang kedua, bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran orang per orang daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasikal atau massal. Yang keempat, tenaga kependidikan Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam praktik K12 ataupun juga mempelajari yang melibatkan pembelajaran dewasa karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional. Untuk dapat mengadakan reformasi pendidikan, hal-hal berikut perlu mendapatkan pertimbangannya. Yang pertama, pembelajaran dijadikan subjek pendidikan dan pusat proses pembelajaran. Yang kedua, teori aktivitas diri dan aktif positif merupakan dasar dari proses belajar. Yang ketiga, tujuan pendidikan dirumuskan berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pembelajaran daripada tekanan dan penguasaan materi pembelajaran. Yang keempat, kurikulum sekolah disusun dalam kerangka kegiatan bersama atau kegiatan yang bersifat proyek. Yang kelima, perlunya secara rutin kontrol informal di kelas dan sosialisasi mengajar dan belajar atau kegiatan bersama di tengah-tengah harus deret individualisme. Yang keenam, hendaknya banyak diterapkan keaktifan berpikir dan berat dokumentasi daripada sekedar menghafal atau mengingat-ingat saja. Yang ke-7, pendidikan hendaknya mengembangkan kreativitas.